Film berawal di sebuah planet Arrakis yang indah ketika matahari terbenam. Dan pada malam hari para penjajah datang untuk memanen rempah-rempah. Mereka memanen pada malam hari untuk menghindari panas. Penjajah ini dari bangsa Harkonnens, mengendalikan semua produksi rempah-rempah dan menjadikan dia paling kaya. Prajurit Arrakis melakukan perlawanan dengan mencoba menghancurkan mesin pemanen rempah. Namun ternyata mesin tersebut dilengkapi senjata untuk melawan balik. Perlawanan itu menjadikan prajurit Arrakis banyak yang tumbang. Prajurit yang tersisa bersembunyi di balik celah-celah tebing untuk menghindari serangan dari mesin pemanen rempah, caladan planet dan rumah dari Atreides. Di pagi hari Paul Atreides dan ibunya Lady Jessica sedang sarapan dan membahas kekuatan Bene Gesserit yang hanya dimiliki darah bangsawan pada bangsa Atreides. Pada suatu hari kekaisaran datang ke Atreides, meminta untuk bangsa Atreides membawa perdamaian ke Arrakis. Pemimpin Atreides menerima permintaan tersebut dengan menggunakan cincinnya untuk memberi tanda segel. Di sebuah hanggar pesawat Paul bertemu Duncan. Dia menceritakan bahwa memimpikan tentang Arrakis, melihat Duncan dengan bangsa Arrakis. Dan Duncan mati jatuh dalam pertempuran. Namun Duncan tidak mempercayai itu. Pada saat berlatih Paul didatangi oleh Gurney. Gurney mengajak Paul untuk berlatih dengannya. Mereka mengaktifkan perisai masing-masing. Hasilnya pun seri. Gedi Prime Planet dan rumah dari Harkonnen. Rabban datang menghadap pemimpin tertinggi dari Harkonnen yaitu Lord Baron. Rabban melaporkan kapal terakhir sudah meninggalkan Arrakis. Pada suatu malam Atreides kedatangan tamu. Paul dibangunkan oleh ibunya untuk berpakaian dan mengikutinya. Pada suatu tempat ibunya memberitahu bahwa ada yang ingin bertemu dengan Paul. Sebelum itu Paul akan diperiksa oleh Dr. Yue. Setelah diperiksa Paul mengikuti ibunya untuk bertemu tamu yaitu Ibu Gaius Helen Mohiam. Dia adalah guru ibu Paul saat sekolah Bene Gesserit. Bene Gesserit kekuatan suara yang lantang untuk memaksa targetnya melakukan apa yang diperintahkan si pengguna. Ia memerintahkan Paul untuk meletakkan tangannya pada kotak misterius. Dan Paul memasukkan tangannya ke dalam kotak misterius itu. Lalu ia mengancam Paul dengan sebuah jarum racun yang akan membunuh Paul dalam sekejap. Dan jika Paul melepaskan tangannya yang sudah masuk ke dalam box, ia akan mati. Ia ingin mengetes Paul dengan beberapa pertanyaan. Dan ternyata ia tahu soal mimpi Paul. Paul pun lolos dari tes yang menyakitkan itu tanpa ada luka sedikit pun. Ia bertanya pada Paul tentang mimpinya itu. Paul pun memberitahu tentang mimpinya. Ia sering memimpikan seorang gadis di Arrakis. Setelah itu Ibu Gaius Helen Mohiam pun pergi. Pada pagi hari Atreides bersiap-siap untuk pergi memenuhi tugas yang sudah disetujui yaitu ke Arrakis. Sesampainya di sana mereka disambut. Dan Paul diteriakan sebagai lisan al-gaib yang artinya suara dari dunia luar. Paul pun menaikin pesawat yang bentuknya mirip dengan capung untuk ke tempat yang akan dijadikan markas untuk bangsa Atreides. Pada saat memilih pembantu ibu Paul menyadari penduduk lokal yang membawa sebuah pisau. Namun ia menyebutkan pisau itu untuk hadiah. Pisau itu terbuat dari kristal dan ternyata pisau itu adalah sebuah gigi Shai-Hulud. Shai-Hulud adalah sebuah makhluk cacing pasir besar yang panjangnya mencapai 400 meter. Pada saat Paul di kamar ada sebuah robot capung kecil masuk ke dalam. Paul mencoba bersembunyi di balik hologram. Capung itu pun menghampiri Paul dan berhenti di depan mata Paul. Ketika seseorang masuk Paul pun menghindar dan menangkap robot tersebut. Di ruangan lainnya pun para penjaga menemukan penyusup di balik dinding. Penyusup itu dari bangsa Harkonnen. Paul dan ayahnya sang penguasa Atreides melihat silo tempat penampungan rempah-rempah yang akan menjadi bahan utama untuk kebutuhan energi. Harkonnen pun melakukan sabotase pada silo tersebut. Pada saat melihat silo, ada pesawat datang. Yang lain dan tidak bukan yaitu kapal dari Duncan. Duncan menceritakan perjalanannya selama di Arrakis. Dia dan rekannya bertemu dengan suku Fremen. Fremen adalah suku lokal yang berada di planet Arrakis sejak dahulu. Di tengah perbincangan ada seorang dari bangsa Fremen yang masuk bernama Stilgar. Ia berkata soal rempah-rempah yang diambil tanpa ada sedikit imbalan.
Ia pun meminta untuk tidak masuk ke wilayahnya dan gurun adalah miliknya sejak dahulu. Dan ia memperingati jangan masuk ke wilayahnya tanpa izin. Pemimpin Atreides meluruskan kenapa ia ada di Arrakis. Ia dan pasukannya menjalankan perintah dari Kaisar dan selama ia di Arrakis bangsa Vermen tidak akan diburu. Stilgar pun pergi setelah mendengarkan maksud dan tujuan bangsa Atreides. Di luar mesin pemanen milik Atreides sedang diangkut dengan pesawat ke tempat yang akan dituju. Di hanggar pemimpin Atreides, Paul dan pengawal bertemu Dr. Lietkines, seorang bangsa Vermen. Ia akan memeriksa dan menjelaskan steel suit baju khusus yang dipakai oleh mereka. Lalu mereka pun berangkat. Dari kejauhan ada debu berterbangan dari mesin pemanen rempah milik Atreides. Mesin itu menghisap rempah yang bercampur dengan pasir lalu diproses dalam mesin tersebut. Hasil rempah ditampung dan pasir dan debu dikeluarkan. Pada saat sedang melihat proses pemanenan rempah, sang pemimpin Atreides melihat seperti tanda cacing pasir akan datang. Dan betul saja cacing besar sedang menuju ke mesin pemanen dengan cepat. Mesin pemanen siap diangkat untuk menghindari cacing pasir. Namun pada saat pesawat pengangkut datang, satu bagian pengait mengalami kerusakan sehingga menghambat proses pemindahan mesin pemanen. Mendengar terjadinya permasalah pada pengait, sang pemimpin Atreides memerintahkan untuk mendekat ke mesin pemanen untuk mengevakuasi kru yang terdapat di dalamnya. Pada saat pertama kalinya Paul menginjakan kaki di gurun pasir, ia terlalu banyak menghirup rempah-rempah yang membuat Paul mengalami halusinasi. Paul terdiam di dekat mesin pemanen rempah. Sesaat sebelum cacing pasir datang, pengawal berhasil menyadarkan Paul dan membantu Paul menghampiri pesawat. Ia berhasil masuk ke dalam pesawat sesaat sebelum cacing pasir melahap mesin pemanen rempah. Paul pun diperiksa oleh Dr. Yue. Ia mengatakan bahwa Paul sensitif terhadap rempah-rempah, namun Paul baik-baik saja. Paul menjelaskan itu bukan reaksi alergi namun ia seperti bisa melihat masa depan. Ia melihat sedang bersama seorang wanita yang biasa muncul dalam mimpinya. Paul juga tahu bahwa ibunya sedang hamil. Pada malam hari penjaga diserang oleh penyusup. Pemimpin Atreides terbangun dari tidurnya. Ia melihat keluar dari jendela seperti ada yang sedang memberi signal tanda ke dalam markas. Pada saat jalan di koridor, ia melihat seseorang tergeletak di tangga. Ia memanggil penjaga namun tak ada jawaban. Lalu ia menghampiri seseorang tersebut sembari mengaktifkan perisai. Ternyata itu si pembantu dengan pisau tertancap di dada. Sang pemimpin pun langsung diserang dengan sebuah jarum. Ternyata dalang dibalik semua penyerangan adalah Dr. Yue. Di ruangan tempat prajurit istirahat Gurney dibangunkan oleh prajurit yang lain, dikarenakan ada serangan mendadak ke markas Atreides. Semua prajurit Atreides keluar untuk melihat keadaan, dan ternyata musuh sudah melancarkan serangan. Semua kapal milik Atreides hancur dibom oleh musuh. Kapal musuh pun berdatangan untuk menyerbu markas Atreides. Peperangan pun dimulai bangsa Atreides pun melakukan perlawanan. Namun mereka kalah jumlah. Musuh yang datang jauh lebih banyak. Scene berpindah ke pemimpin Atreides yang lumpuh. Dr. Yue meminta maaf kepada pemimpin Atreides telah melakukan pengkhianatan. Ia terpaksa karena istrinya menjadi tahanan Harkonnens. Demi membebaskan istrinya dia melakukan pengkhianatan pada Atreides. Namun Dr. Yue mengambil cincin segel bangsa Atreides yang akan diberikan kepada Paul. Dr. Yue akan mengganti gigi pemimpin Atreides dengan gigi buatan. Jika gigi buatan itu hancur akan mengeluarkan racun. Di kamar, Paul yang sedang tertidur tidak menyadari ada penyusup yang masuk. Alhasil Paul dan ibunya pun tertangkap. Mereka terikat di dalam pesawat namun hanya Paul yang mulutnya tidak tertutup kain. Di bagian lain markas Atreides Duncan sedang bersembunyi sekaligus memantau situasi. Ia berniat untuk mengambil salah satu pesawat yang tersisa. Duncan pun keluar dan menumbangkan beberapa penjaga. Penjaga pun takut melihat Duncan lalu Duncan pun berhasil mengambil sebuah pesawat. Setelah lepas landas pesawat Duncan pun menjadi incaran pesawat induk musuh. Dan akhirnya Duncan pun berhasil lolos menghindari serangan tersebut. Scene kembali ke Paul dan ibunya yang sedang terikat. Ibunya mengisyaratkan untuk menemukan suara yang tepat. Pada saat prajurit Harkonnens akan membuang Paul terlebih dahulu dari pesawat, Paul berhasil menemukan suara yang tepat untuk menggunakan kekuatan Bene Gesserit.
Ia memerintahkan untuk melepaskan kain pada mulut ibunya. Ibu Paul yang mahir dalam kekuatan Bene Gesserit langsung memerintahkan untuk prajurit itu membunuh rekannya sendiri. Sehabis membunuh rekannya, Ibu Paul memerintahkan untuk melepaskan ikatan Paul dan dirinya. Sang pilot menyadari ada yang tidak beres oleh rekannya. Sang pilot menutup mulut Ibu Paul dan menyadarkan rekannya. Namun Paul cekatan dan berhasil melumpuhkan prajurit tersebut dengan kakinya. Ibu Paul pun tak mau kalah, ia menggigit tangan sang pilot. Sesaat setelah sang pilot mengambil pisau, sang ibu berhasil mengendalikan sang pilot dengan kekuatannya. Ia memerintahkan untuk melepaskan ikatan pada dirinya. Setelah itu Ibu Paul merebut pisau lalu membunuh sang pilot dan prajurit satunya. Mereka pun berhasil mendaratkan pesawat. Lalu mereka keluar sembari membawa perlengkapan untuk bertahan hidup di gurun. Mereka berlari ke arah bukit untuk melihat dari kejauhan apa yang terjadi pada markas Atreides. Ternyata markas Atreides telah hancur akibat serangan semalam. Di dalam markas Atreides, pemimpin Atreides sedang terduduk kaku tanpa busana bersama Lord Baron dan pengawalnya. Lalu Dr. Yueh masuk dengan prajurit Harkonnens. Lord Baron membunuh Dr. Yueh sebagai pembuktian dia akan membebaskan dia bersama keluarganya. Lalu Lord Baron menghampiri pemimpin Atreides. Ia memberitahu bahwa anak dan istrinya sudah mati. Lalu malam ini Atreides hancur. Ia juga berkata garis keturunan Atreides sudah berakhir selamanya. Baron waspada dan mengaktifkan perisainya. Dan mendekatkan diri. Pemimpin Atreides pun berbisik, "Disinilah saya. Dan di sini saya tetap tinggal." Selepas berkata seperti itu, pemimpin Atreides menggigit gigi yang sudah ditukar oleh Dr. Yueh untuk melepaskan racun. Racun pun menyebar seisi ruangan, para prajurit dan pengawal pun berjatuhan. Di dalam tenda di tengah gurun, Paul dan ibunya membuka isi perlengkapan dan menemukan cincin segel milik ayahnya. Ternyata Dr. Yueh sudah menyiapkan semua untuk Paul dan ibunya. Ibu Paul terpukul setelah melihat cincin itu yang bertanda ayah Paul sudah tiada. Sin kembali ke dalam markas Atreides. Beberapa prajurit ingin membersihkan mayat-mayat, dan ternyata Lord Baron masih hidup dengan menempel pada langit-langit. Di dalam tenda Paul menyalakan penerangan. Terlihat rempah-rempah berterbangan di dalam tenda yang membuat Paul batuk-batuk menghirupnya. Paul pun mulai berhalusinasi melihat seorang wanita di atas bukit, yang di bawahnya ada peperangan. Paul berada di peperangan tersebut. Paul mengatakan bahwa akan ada perang suci di seluruh alam semesta. Paul pun merasa ketakutan. Seorang pejuang mengibarkan bendera Atreides atas nama ayahnya. Dan ia berkata perang atas namanya, semua bersorak memanggil namanya. Ia merasa terpukul bahwa ayahnya sudah tiada. Di saat Paul memakai cincin ayahnya, Paul merasa ada yang mendekat ke tendanya. Paul dan ibunya pun keluar dari tenda yang ternyata berada di bawah pasir. Tak lama pesawat pun datang, yang di dalam pesawat yaitu Duncan. Duncan pun menghampiri Paul dan memberi penghormatan kepada Paul yang menjadi pemimpin Atreides. Paul dan ibunya naik ke dalam pesawat bersama Duncan dan Dr. Liet Kynes. Pada saat tiba di tempat persembunyian bangsa Vermin, badai pasir pun datang. Orang-orang bergegas untuk menutupi pesawat. Paul dan yang lainnya masuk ke dalam persembunyian yang berada di bawah gunung batu. Di dalam mereka berbincang yang ternyata Kekaisaran sengaja mengirim bangsa Atreides ke Arrakis untuk membantai bangsa Atreides itu sendiri, dikarenakan bahwa Kekaisaran takut terhadap bangsa Atreides. Di ruangan lain musuh berhasil menyusup masuk ke dalam. Duncan yang menyadari bahwa ada penyusup yang datang langsung bersiap untuk melawan. Duncan mengunci pintu masuk dan mengorbankan dirinya untuk menahan para penyusup. Sebelum menutup pintu, Duncan melakukan penghormatan terakhir kepada Paul. Paul pun berlari ingin menghampiri Duncan, namun terlambat, pintu pun tertutup. Duncan langsung berlari ke arah musuh membunuh mereka satu persatu. Namun Duncan kalah jumlah yang membuat Duncan tumbang tertusuk di perut. Paul, ibunya, dan Dr. Liet Kynes pun melarikan diri. Mereka pun berpisah di persimpangan terowongan. Paul dan ibunya berlari ke arah pesawat yang tersisa. Mereka mencoba menyalakan pesawat dan berhasil menerbangkan pesawat itu. Di gurun, Dr. Liet Kynes sedang menggunakan alat penghentak untuk memancing cacing pasir datang. Ia berniat untuk menggunakan cacing tersebut sebagai kendaraannya. Namun Dr. Liet Kynes ditusuk dari belakang oleh musuh. Sesaat sebelum dieksekusi, Dr. Liet Kynes memukul-mukul pasir.
Tak lama mereka terhisap ke dalam pasir dan dimakan cacing besar itu. Sin kembali ke Paul dan ibunya yang sedang menuju ke selatan. Mereka berhasil diikuti 3 pesawat musuh. Mereka mencoba melarikan diri. Pesawat musuh menembakkan rudal ke arah pesawat Paul. Paul pun mencoba menghindar dengan masuk ke dalam badai pasir. Rudal itu pun kehilangan arah dan meledak. Paul memasrahkan dirinya mematikan mesin pesawat dan melepas kendalinya. Di sebuah ruangan Rabban menghadap Lord Baron, Rabban melaporkan pengejaran Paul dan ibunya yang masuk ke dalam badai pasir. Lord Baron muncul dari kolam hitam misterius dan berkata, "Akhirnya selesai keturunan Atreides dan ia memerintahkan Rabban untuk membunuh semua bangsa Fremen." Sin kembali ke Paul dan ibunya. Paul menyalakan mesin menembus atas badai pasir. Sesampainya di atas mesin dimatikan dan rentangkan sayap pesawat. Pada saat ingin mendarat sayap pun patah sehingga membuat Paul dan ibunya mendarat keras di pasir. Mereka berhasil selamat. Langsung bergegas ke area gunung batu untuk mengganti pakaian dan menghindari cacing pasir. Setelah mengganti pakaian mereka berjalan menyusuri gunung batu. Mereka menemukan tanda-tanda bangsa Fremen. Mereka berniat menyeberangi gurun pasir. Saat menyeberangi gurun pasir, Paul menyadari ada tanda-tanda cacing yang mendekat. Mereka pun langsung berlari ke arah gunung batu. Mereka berhasil mencapai gunung batu. Cacing besar itu terhenti dan melihat ke arah Paul. Setelah itu cacing itu pun pergi. Pada saat berjalan di gunung batu mereka dihadang oleh bangsa Fremen. Terdapat Stilgar sebagai pemimpin ingin menguji mereka berdua. Paul berhasil melumpuhkan beberapa orang dari mereka dan ibunya berhasil membuat Stilgar tak berkutik. Dan akhirnya ibu Paul melepaskan Stilgar. Dari belakang Paul terkejut melihat wanita yang selalu dimimpikan Paul. Wanita itu mengajak Paul untuk mengikutinya. Wanita itu bernama Chani. Pada saat ingin melanjutkan perjalanan, seorang Fremen tidak setuju bahwa Paul ikut bersama mereka. Seorang Fremen itu bernama Jamis. Jamis ragu pada Paul. Jamis berniat mengajak duel Paul. Namun Stilgar melarangnya karena matahari hendak terbenam. Namun duel pun tetap akan dilaksanakan. Paul pun bersiap-siap. Chani pun menghampiri untuk memberikan Paul sebuah pisau. Setelah itu Paul berhadapan dengan Jamis. Paul berhasil memojokkan Jamis. Namun Paul tidak bisa membunuh Jamis. Peraturan dalam duel tersebut pertarungan hingga sampai salah satu dari mereka harus mati. Setelah Paul teringat mimpinya, ia akhirnya berhasil menusuk bagian belakang Jamis. Jamis pun tewas dengan terhormat. Dan Paul pun menang dari duel tersebut. Paul pun diakui oleh orang-orang Fremen dikarenakan sudah menang dalam duel. Stilgar mengajak Paul dan ibunya ke Sage Taber. Namun ibunya melarang dan menuduh bangsa Fremen penyelundup. Di sela ibunya berbicara, Paul menjelaskan kepada Stilgar bahwa bangsa Atreides di tempat ini dikarenakan kaisar yang mengirim, bukan untuk rempah-rempah, bukan untuk kekayaan, namun untuk kekuatan rakyat Arrakis. Jalan yang ia tempuh menuntun ke padang pasir dan bangsa Arrakis akan memilih. Atreides akan datang. Film ditutup dengan perjalanan menuju Sage Taber. Dari kejauhan ada seseorang sedang menunggangi cacing besar.